Kisah kali ini kita mulai dengan membicarakan tentang sudut pandang. Ya, karena yang paling menarik dari film horor The Other ini adalah sudut pandangnya. Unik, mengesankan, membuat banyak penonton tersenyum aneh, tapi terpuaskan dengan keunikannya. Saya sendiri lebih senang menyebutnya sudut pandang tai kucing pakai gula. Artinya, sudut pandang yang asem tapi manis. Cerita The Other sendiri berlatar tahun 1945 di Jersey, sebuah pulau di Inggris Raya. Artinya waktu itu dunia sedang mengalami Perang Dunia Kedua. Grace selalu menutup gorden rumah setiap hari. Alasannya karena Anne dan Nick sakit alergi cahaya, sedikit saja kena cahaya terang, kulit bisa melepuh dan sesak napas. Jadi setiap Anne dan Nick masuk ke sebuah ruangan, gorden ruangan itu harus ditutup agar sinar matahari tidak masuk. Sementara Charles, suami Grace, ayah Anne dan Nicholas, pergi berperang. The whole house immediately, before it gets dark. Yes, ma'am. There. Mummy, Yes, darling. Victor told me she's a witch. What did she ask you? Things. Ceritanya sendiri dibuka dengan kedatangan Mrs. Bertha Mills, Mr. Edmund Tutley yang sudah tua, dan Lydia seorang gadis yang bisu, ke rumah Grace yang besar, terpencil, sunyi, penuh misteri. Grace yang mengira mereka mencari pekerjaan, langsung menerimanya karena memang sedang membutuhkan dan sudah mengirim lowongan pekerjaan ke koran. Baru kemudian diketahui, surat lowongan pekerjaan itu belum dikirimkan. Jadi, mereka bertiga itu tahu dari mana Grace sedang butuh pekerja? Which of you does the cooking? I'm so sorry, ma'am. Which of you does the cooking? Film ini sebenarnya terfokus ke Grace, seorang ibu muda yang sangat taat beragama. Dia stres, seolah mewakili depresinya dunia, karena perang. Dia mengajari anaknya harus percaya, setelah mati pembohong akan masuk neraka. Itu selalu dikatakannya karena Anne yang cerdas tapi jahil ini dianggapnya suka berbohong. Anne mengaku beberapa kali melihat anak kecil bernama Victor penghuni rumah itu. Grace marah karena Anne dianggapnya berhayal, jahil menakut-nakuti adiknya. Anne dan Nicholas ini memang berlainan. Anne cerdas, selalu mengkritisi apa yang dibaca dan dialaminya. Sementara Nick penakut dan manja. Grace tak percaya pada Anne, ada orang lain di rumahnya. Apalagi hantu. Meski ia pernah mendengar dan melihat banyak keanehan. Suara tangisan anak-anak misalnya. Grace lari menemui Nicholas saat mendengar suara tangisan itu, tapi Nicholas sedang membaca. Lalu menemui Anne takut Anne kenapa-kenapa, tapi Anne sedang membaca. Grace marah sama Anne, dianggapnya anak itu berbohong. Tapi kata Anne, dia benar-benar tidak menangis. Karenanya Anne sering dihukum, wajib membaca buku atau kitab di suatu ruangan. Contained as if it were water by opening and closing the doors. My children's life. I thought I made myself quite clear. Sekali waktu Grace juga marah kepada pembantunya karena dituduh membuka gorden yang membahayakan anak-anaknya. Tapi Mrs. Bertha dan Lydia tidak mengaku ke ruangan itu. Grace semakin marah dan stres. Grace terkejut ketika mendengar suara orang berlari ke tangga. Dia mengira itu Lydia tapi gadis itu terlihat di halaman bersama pembantu lainnya. Anne sedang dihukum di ruangan lain dan Nick tidak mungkin. Grace marah tapi baru percaya ada makhluk lain di rumah itu. Saking marahnya dia membawa senapan ke ruang atas mengejar makhluk pengganggu tak kasat mata itu. Mereka kemana? Tanya Grace. Mereka ke sana, ke sana, ke sana. Mereka ada di mana-mana. Mereka bilang rumah ini milik mereka. Mereka akan mengusir kita, kata Anne. Woman the most. Why the floorboards squeak and the plumbing clanks. There were voices, I'm telling you. Mummy, look. Grace menyuruh kedua anaknya bersembunyi. Dia dan ketiga pembantunya kemudian membuka semua gorden untuk mencari makhluk penyusup. Tapi makhluk-makhluk itu tidak ditemukan. Grace malah menemukan album-album lama. Selain foto biasa, juga ada foto orang yang menutup mata. Kata Mrs. Bertha,
Itu bukan foto orang menutup mata, tapi foto orang meninggal. Zaman dulu ada kebiasaan memotret orang yang sudah meninggal. Grace sampai saat itu tidak curiga kepada ketiga pembantunya. Meski Mrs. Bertha cerita mereka sudah lama jadi pembantu di rumah itu. Saat majikannya pergi ke London, pembantu yang jumlahnya 15 meninggal karena wabah TBC, tinggallah mereka bertiga yang terpaksa pergi. Dan datang lagi saat Grace dan kedua anaknya menghuni rumah itu. Grace semakin tertekan ketika mendengar suara piano dimainkan, tapi begitu dilihat ruangannya kosong. Dia cepat menutup dan mengunci piano, juga mengunci ruangan itu. Tapi suara piano itu terdengar lagi. Dia stres mendapatkan pintu tidak terkunci dan piano terbuka. Dia tidak percaya hantu. Tapi semua kejadian itu oleh siapa? Kata Mrs. Bertha. Kadang dunia kehidupan dan dunia kematian bisa bercampur. Semuanya harus bisa menerima. Tapi Grace menyangkal. Menurut kitab suci agama yang dianutnya, kematian dan kehidupan hanya berkumpul di penghujung keabadian. Grace menyuruh Mr. Edmund mencari makam di halaman rumah. Tapi makam itu sengaja ditimbun daun kering oleh Mr. Edmund. Di jalan berkabut Grace malah bertemu Charles. Sulit dipercaya tapi gembira, Grace membawa suaminya ke rumah. Tapi suaminya sudah berubah. Tidak banyak bicara dan berekspresi. Tidak mau makan. Bila nonton sendiri, malam-malam, film ini menggelitik bulu takut juga. Meski hantunya tidak terlihat nyata, ketegangan dan stresnya Grace membuat kita yang nonton tidak hanya tegang, tapi juga menggelitik urat takut. Seperti saat Grace sedang memakaikan gaun pengantin jadul ke Anne. Mengagumi kecantikan Anne. Tapi dia harus ke kamar Charles. Anne menari dan bermain boneka. Saat Grace kembali Anne sedang bernyanyi sambil memainkan boneka. Tapi tangannya jadi tua, keriput, wajahnya yang tertutup gaun juga jadi tua. Grace marah kepada makhluk itu. Dia memaksa membuka gaun sambil menanyakan Anne. Makhluk itu menjerit kesakitan karena dipukul. Grace terkejut, karena sosok terjatuh di balik gaun itu memang Anne. You're not my daughter! No! Stop! She won't stop until she kills us. Anne marah dan menganggap Grace sudah gila. Charles bilang akan pergi ke medan perang lagi. Tiba-tiba semua gorden rumah hilang. Itu membuat Grace semakin depresi. Tapi sampai di situ dia tidak curiga ke ketiga pembantunya. Meski mereka berselisih karena Mrs. Bertha selalu meminta Grace jangan marah-marah dan bersuara tinggi. Karena seperti tidak mau membantu memasang gorden, ketiga pembantu itu kemudian diusir oleh Grace. Anne yang berdua dengan Nicholas di kamar, malam itu turun lewat jendela mau menyusul ayahnya. Tapi di halaman Anne melihat makam dan terkejut karena itulah makam ketiga pembantunya. Di dalam rumah saat meneliti album lama, Grace menemukan foto ketiga pembantunya tertutup matanya. Artinya mereka sudah meninggal? Grace terkejut. Apalagi dia mendengar Anne berteriak di halaman. Ternyata ketiga pembantunya datang lagi. Nicholas yang tadinya senang pembantunya datang, disuruh Anne cepat lari karena mereka hantu. Grace keluar membawa senapan. Anne dan Nicholas masuk ke rumah. Grace berkali-kali menembak, tapi namanya hantu ya tidak mati. Grace pun lari ke dalam rumah. Rahasia pertama, twist pertama, terbuka. Hantu itu ternyata ketiga pembantunya. What do you want? Tapi bukan itu inti cerita film ini. Saat Grace ketakutan, menghadang ketiga pembantunya dengan memegang senapan, pembantunya itu bilang, penyusup yang ingin mengusir Grace dan anak-anak itu sudah di dalam rumah. Anne dan Nicholas kemudian berteriak dari ruangan atas. Mereka sudah menangkap kedua anakmu.
Datang dan bicaralah kepada mereka, kata Mrs. Bertha. Grace lari ke atas, perlahan membuka pintu. Dan ternyata mereka melihat beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Kedua anaknya sedang ditanya oleh seorang tua yang menulis sambil menutup mata. Orang tua itu menulis, sebagai perantara yang dikatakan Anne dan Nicholas. Mereka bertanya sudah berapa lama Anne dan Nicholas meninggal. Dengan cara bagaimana? Benarkah mereka berdua meninggal dibekap bantal oleh ibunya dan ibu mereka kemudian menembak diri sendiri? Itulah rahasia terunik film teater ini. Twist yang kedua. Hantu itu sebenarnya Grace dan kedua anaknya. Ketiga pembantunya adalah hantu lama atau hantu senior yang ingin menerangkan kepada Grace dan kedua anaknya bahwa mereka sudah meninggal. Sudut pandang unik inilah yang disebut tai kucing pakai gula. Jujur saja, sejak awal saya tidak mengira mereka itu adalah hantu yang sebenarnya. Biasanya kan makhluk tak kasat mata itu hantu. Tapi di teater ini makhluk tak terlihat itu adalah manusia. Jadi, hantunya yang takut dengan manusia. Tentu saja alur cerita ini tidak bisa merangkum semuanya. Bila ingin lebih lagi ya harus menonton film lengkapnya. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Sampai jumpa, entah kapan.